Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Siti Diarkoliso, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kinetika dan Katalisis kelas TKB. Di sini kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas untuk review jurnal yang berjudul Supplementary Materials, Experimental and Kinetic Study on the Production of Furfural and HMF from Glucose. Next. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Giska Sintia Sitohang dengan NIM 121230030. Untuk teman saya dipersilakan memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dengan NIM 121230021. Saya Amelia Putri Maharani dengan NIM 121230034. Saya Zainab Taisha Fidini dengan NIM 12123. Dan saya Giana Ulesa Fitri dengan NIM 121230078. Oke, berikutnya ini adalah hasil dari diskusi kami. Berikut pembahasannya. Baik, di Indonesia ini itu kan banyak sekali sumber daya alam, contohnya biomasa yang menjadi energi terbarukan. Nah, komponen dari biomasa itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, serta lignin. Nah, selulosa sendiri itu punya kadar di biomasa itu 40 hingga 50%, hemiselulosa 20-30%, lignin 15 dan 35%, dan zat ekstraktif sebesar 1-15%. Nah, selulosa itu dia itu mengandung glukosa, sedangkan hemiselulosa itu dia mengandung silulosa, yang dimana nanti glukosa akan terbentuk menjadi HMF, silulosa terbentuk menjadi furfural. Nah, produk furfural dari glukosa itu memiliki komponen atau konversi yang lebih rendah dibandingkan dengan HMF. Nah, pada percobaan ini menggunakan katalis Lewis dan Bronsted meningkatkan konversinya. Nah, menggunakan pelarut GVL dengan menghasilkan furfural sehingga 69,2% dan HMF serta furfural bersaing dalam pembentukan dalam reaksi tersebut. Nah, tujuan dari kita presentasi yaitu mencari serta menghitung nilai konsentrasi laju reaksi pada penelitian tersebut. Next. Nah, dari jurnal dan penelitian tersebut kita mendapatkan bahwa persamaan reaksinya yaitu C6H12O6 atau glukosa direaksikan dengan GVL sebagai pelarutnya menjadi C6H4O2 yaitu furfural plus C6H6O3 yaitu 5-HMF serta degradation productnya. Nah, degradation product itu merupakan semua produk yang tidak teridentifikasi. Bagaimana skema reaksinya yaitu ketika C6H12O6 menjadi furfural atau C5H4O2 itu mempunyai konstanta laju reaksi yaitu K1. Kemudian furfural bereaksi menghasilkan degradation product yaitu K3. Begitu juga seterusnya ketika dia C6H12O6 membentuk C6H6O3 yaitu HMF dan degradation product. Next. Untuk fase masing-masing zatnya semua berupa cairan dari bahan utama dan juga katalis dan produknya semua berupa zat cair dan juga bersifat homogen. Next. Nah, jadi pada bagian kondisi operasi, reaksi ini dijalankan pada rentang suhu antara 433 Kelvin hingga 463 Kelvin. Pemilihan suhu ini penting karena suhu berperan besar dalam mempengaruhi laju reaksi dan pembentukan produk utama. Kemudian, untuk waktu reaksinya, reaksi berjalan hingga 40 menit, serta reaksi dijalankan pada reaktor batch. Nah, untuk komponennya itu, yang pertama ada glukosa dengan konsentrasi awalnya itu 0,0555 mol per liter sebagai substrat utama. Kemudian ada asam Bronsted dengan konsentrasi awalnya itu 0,018 mol per liter sebagai katalis proton donor. Lalu ada asam Lewis, konsentrasi awalnya 0,014 mol per liter, di mana si katalis ini tuh untuk isomerisasi glukosa. Lalu ada rasio pelarutnya dengan GVL perbandingan dengan airnya itu 80/20, di mana sebanyak 1,6 mili dari GVL itu airnya 0,4 mili.
Kemudian sifat reaksinya, jadi reaksi pada eksperimen ini tergolong ke dalam reaksi katalitik karena terdapat beberapa katalis. Next. Nah, reaksi ini termasuk dalam kategori reaksi katalitik, artinya memerlukan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Dalam penelitian ini digunakan kombinasi dua jenis katalis, yaitu asam Lewis dan asam Bronsted, di mana penggunaan kedua katalis ini untuk meningkatkan pembentukan produk furfural dan HMF. Nah, asam Bronsted itu bertugas sebagai penyedia proton yang mempercepat reaksi dehidrasi glukosa, sedangkan asam Lewisnya itu berperan dalam mengaktifkan gugus oksigen pada molekul glukosa, sehingga membantu mempercepat langkah-langkah pembentukan produk akhir. Untuk bahan bakunya sendiri, bahan utamanya ada glukosa dan juga fruktosa. Kemudian pelarut yang digunakan adalah GVL dan juga air. Untuk katalis kita menggunakan asam Bronsted atau kita gunakan H2SO4 dan juga ada asam Lewis yaitu SNSO4, CuSO4 dan juga MnSO4. Kemudian selanjutnya alat reaktor kita, sistem reaktor kita tertutup untuk reaksi konversi glukosa dan pengumpulan formaldehid. Reaksi dilakukan dalam reaktor ini. Reaktor ini adalah kaca berdinding tebal berkapasitas 8 ml yang dilengkapi dengan penutup sekrum teflon untuk menjaga tekanan dan kestabilan selama reaksi berlangsung. Campuran reaktan diaduk menggunakan batang pengaduk dan dipanaskan dalam penanas minyak pada suhu tertentu sesuai variabel percobaan. Setelah reaksi selesai, sampel segera didinginkan dalam penagas es sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan HPLC. Next. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis untuk memastikan keakuratan data yang dihasilkan. 3 jenis variabel utama menjadi dasar pengamatan dalam eksperimen ini. Yang pertama yaitu ada variabel bebas, di mana variabel yang sengaja diubah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Nah, dalam hal ini beberapa hal menjadi fokus. Yang pertama itu ada jenis katalis yang digunakan, termasuk berbagai kombinasi asam Lewis dan asam Bronsted Kemudian ada perbedaan suhu. Suhu reaksi yang diatur pada rentang 433 Kelvin hingga 463 Kelvin. Nah, untuk mempelajari dampak suhu terhadap laju reaksi dan produk yang dihasilkan, serta waktu reaksi yang dibatasi hingga 40 menit untuk memantau perkembangan konversi glukosa dan pembentukan produk seiring berjalannya waktu. Kemudian variabel kedua yaitu ada variabel terikat. Nah, variabel ini tuh merupakan variabel hasil yang diamati dan diukur untuk melihat efek dari perubahan variabel bebas. Dalam penelitian ini, konsentrasi awal glukosa ditetapkan sebesar 0,055 mol per liter sebagai standar dalam setiap reaksi. Kemudian, jenis pelarut yang digunakan juga termasuk dalam variabel terikat, di mana GVL berfungsi sebagai pelarut utama dengan rasio antara GVL dan airnya itu 80 berbanding 20. Nah, sementara itu untuk variabel yang ketiga yaitu variabel kontrol, di mana variabel yang dijaga konstan untuk memastikan bahwa hasil reaksi benar-benar disebabkan oleh perubahan variabel bebas, bukan faktor yang lain. Hasil produk seperti radimen furfural dan HMF menjadi data utama untuk mengevaluasi keberhasilan reaksi. Lalu ada selektivitas produk yang menunjukkan proporsi furfural dan HMF dalam keseluruhan produk. Juga menjadi tolak ukur penting dalam menilai efisiensi dan spesifisitas jalur reaksi yang terjadi. Lalu ada komponen keberlangsungan reaksi, yang mana keberlangsungan reaksi ditunjukkan oleh parameter konversi glukosa, serta hasil dan selektivitas furfural dan HMF. Nilai konversi menggambarkan sejauh mana glukosa telah bereaksi, sedangkan hasil dan selektivitas menunjukkan efisiensi pembentukan produk utama dibandingkan dengan degradasi menjadi produk samping. Konversi glukosa yang memproduksi furfural dan 5 HMF ini dilakukan di dalam reaktor kaca setebal 8 mili dengan skru teflon. Kemudian berbagai rasio GFL dibuat berbagai macam dan air. Kemudian dibuat berbagai macam rasio GFL dan air, serta bahan baku dan katalisis ditambahkan secara berurutan. Reaktor dipanaskan dalam penanas minyak dan setelah reaksi, sampel didinginkan, diencerkan, dan disaring untuk dianalisis menggunakan HPLC. Glukosa dianalisis dengan detektor indeks bias, sementara furfural, HMF, dan formaldehid dianalisis menggunakan sistem HPLC dalam kolom khusus. Berbagai larutan digunakan sebagai fase gerak dengan laju alir yang ditentukan.
Nah, adapun pada analisa data kinetika yang diketahui pada jurnal yaitu persentase konversi dari glukosa serta persentase dari yield HMF dan produk furfuralnya. Baiklah, selanjutnya mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi pembentukan furfural dan HMF dari glukosa dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, glukosa dengan konstanta laju reaksi pembentukan furfural K1, kemudian glukosa bereaksi dalam kondisi yang telah diatur dalam jurnal, dalam penelitian dalam jurnal menjadi furfural. Kemudian furfural, sebagian furfural bereaksi yang kemudian menghasilkan degradation product. Lalu, adapun pembentukan 5-HMF, glukosa dengan laju reaksi pembentukan dengan konstanta laju reaksi pembentukan HMF dinyatakan dengan K2. Kemudian 5-HMF dapat terdegradasi pada suatu kondisi tertentu yang kemudian terdapat K4 sebagai laju pembentukan degradation product dari 5-HMF. Lalu glukosa sendiri, sebagian dari glukosa akan membentuk degradation product yang mana dengan K5 atau pembentukan degradation product. Untuk penyederhanaan reaksi, kemudian di sini glukosa dimisalkan sebagai A, furfural sebagai B, 5-HMF sebagai C, dan degradation product sebagai D. Yang mana jadi A menjadi B, kemudian B menjadi D, lalu di bawahnya A menjadi C, menjadi D, kemudian di bawahnya A menjadi D. Pada jurnal diketahui bahwa model kinetika reaksi konversi glukosa diusulkan dengan asumsi berikut. Pertama, produk antara produksi furfural dan produksi HMF tidak dimasukkan dalam model kinetik. Kedua, semua produk yang tidak teridentifikasi dianggap sebagai produk terdegradasi atau humin. Dan ketiga, semua reaksi bersifat irreversible atau tidak bolak-balik. Lalu untuk persamaan laju reaksinya sudah tertulis di dalam jurnal, yaitu DC-GLU. C-GLU itu tuh konsentrasi glukosa per dt, DC-GLU per dt sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dikalikan dengan konsentrasi glukosa. Kemudian laju reaksi furfural DC-Fur dinyatakan dengan DC-Fur per dt sama dengan K1 C glukosa, konsentrasi glukosa, dikurangi K3 dikalikan konsentrasi furfural. Lalu, laju reaksi konsentrasi HMF DC per dt sama dengan K2 dikalikan konsentrasi glukosa dikurangi K4 dikalikan konsentrasi HMF. Dalam kasus ini, semua reaksinya ditinjau sebagai reaksi berorde 1. Berdasarkan pemisahan pada komponen reaksi sebelumnya, maka laju reaksi di atas dapat disederhanakan menjadi sebagai persamaan-persamaan berikut di bawah ini. Lalu, untuk stoikiometrinya, di sini kita memiliki 4 komponen, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian, di sini kita membuat tabel stoikiometri molnya. Di sini mol A mula-mula dilambangkan dengan Na0, kemudian Nb dilambangkan dengan Nb0, begitu pula dengan komponen C dan D. Nah, yang mana karena komponen B, C, dan D ini merupakan produk, dan memang pada penelitiannya ini, pada mula-mula komponen B, C, dan D itu tidak memiliki konsentrasi, belum ada yang terbentuk, belum ada yang dimasukkan, belum ada pada mula-mulanya. Kemudian, untuk reaksinya, karena A di sini merupakan reaktan, maka dia berkurang, sehingga yang bereaksi itu minus Na0 dikalikan dengan XA1 ditambah XA2 ditambah XA5. Lalu, untuk komponen B, dia bereaksi, di sini dia bertambah. Dia terproduksi dari A, di sini dia Na0 dikali XA1 dikurangi NB0. Kemudian, untuk NC juga sama. Di sini dia bertambah Na0, bertambah sebanyak Na0 XA2 dikurangi NC0 XC4. Dan di sini D-nya adalah plus NB0 XB3 ditambah NC0 XC4 ditambah Na0 XA5. Di sini semuanya koefisiennya adalah 1, komponen-komponennya. Lalu sisa, di sini yang tersisa Na sama dengan Na0 dikali 1 min XA1 dikurangi XA2 dikurangi XA5, dan NB-nya itu sama dengan Na0 XA1 dikurangi NB0 XB3, dan NC-nya itu sama dengan Na0 XA2 dikurangi NC0 XC4, dan ND-nya sama dengan NB0 dikalikan XB3 ditambah NC0 dikalikan XC4 ditambah Na0 XA5. Dan adapun jumlahnya itu, jumlah yang tersisa itu Na0 XA5. Di sini keterangan-keterangannya apa itu XA1 sampai XC4 itu apa, dapat dijelaskan pada keterangan di bawah tabel. Dan dari stoikiometri dapat diketahui bahwa Ca sama dengan Na per V sama dengan Na0 dikalikan 1 dikurangi XA1 dikurangi XA2 dikurangi XA5 per V0. V mula-mula, karena V sama dengan V mula-mula.
pada fase cair ini. Kemudian CA sama dengan CA0 dikalikan 1 min XA1 min XA2 min XA5. Misalkan XA1 ditambah XA2 ditambah XA5 sama dengan XA. Di sini kita permudah, kita persingkat jadi XA, sehingga CA sama dengan CA0 dikalikan 1 min XA. Selanjutnya, untuk konversi glukosa pada setiap waktu ini disajikan pada tabel. Nah, kami menganalisis pada rentang waktu dari 5 menit, 8 menit, 10, 15, 20, 25, 30 hingga 40 menit. Nah, didapatkan konversi dari glukosa yang disajikan pada tabel berikut pada setiap suhunya. Next. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu persamaan neraca mol terhadap A, di mana rate in dikurang rate input dikurang rate output ditambah dengan R generation sama dengan rate akumulasi. Nah, di mana rate generationnya itu sama dengan RAV dan rate akumulasinya itu DNA per DT. Kemudian kita jabarkan DNA per DT dengan V-nya itu pindah ruas ke kanan. Nah, didapat bahwa RA-nya itu sama dengan DCA per DT karena asumsi bahwa volumenya itu tetap. Selanjutnya yaitu penggabungan dari rate law. Tadi kan untuk rate law dari A itu RA sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dikalikan dengan CA. Nah, kemudian substitusi dari RA-nya yaitu DCA per DT. Nah, kita misalkan bahwa K1 ditambah K2 dan K3 itu sama dengan KA sehingga didapat persamaan 5 ini. Next. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian dengan metode diferensial sederhana, di mana DCA per DT tadi didekati dengan delta CA per delta T. Nah, dan nilai CA-nya ini diasumsikan sebagai nilai rata-rata. Nah, dengan pendekatan ini, persamaan tadi, yang semulanya itu DCA per DT itu sama dengan delta CA per delta T, sama dengan KA, dikalikan dengan CA. Kemudian selanjutnya yaitu dilinearisasi, di mana si persamaan delta CA per delta T ini bentuknya linear dengan persamaan Y sama dengan AX, di mana Y-nya itu delta CA per delta T, A-nya itu KA, dan X-nya itu CA. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai CA, di mana nilai CA ini dapat dicari dengan rumus CA0 dikalikan dengan 1 min XA berdasarkan tabel dari stoikiometri. Diketahui bahwa CA0-nya itu kan 0,0555 mol per liter, sehingga hasil perhitungan CA pada setiap suhu dan setiap waktu disajikan pada tabel berikut. Next. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan nilai konstanta laju reaksi dari glukosa atau Ka. Di mana kan tadi bahwa persamaan linearnya itu Y sama dengan AX. Nah, berarti untuk mencari A itu sama dengan Y per X, di mana kan A-nya itu sama dengan KA. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses perataan terhadap nilai K yang didapat untuk memperoleh estimasi konstanta laju yang lebih akurat. Nah, perhitungan nilai K ini dilakukan pada setiap suhu dan juga pada setiap rentang waktu. Pada tabel 5 dan 6 ini merupakan hasil dari perhitungan KA. Pada tabel 5 ini untuk suhu 433 Kelvin dan untuk tabel 6 itu pada suhu 443 Kelvin. Di mana Ka-nya itu untuk suhu 433 Kelvin ini sebesar 0,1046, sedangkan untuk suhu 443 Kelvin ini 0,1425. Dilakukan perhitungan yang sama juga untuk mencari nilai Ka pada suhu 453 Kelvin dan 463 Kelvin, dan didapatkan nilai Ka-nya itu sebesar 0,2442 untuk suhu 453 Kelvin dan 0,3068 untuk suhu 463 Kelvin. Perhitungan konsentrasi furfural, di mana nilai persentase yield furfural telah disajikan dalam bentuk grafik pada jurnal ini. Selanjutnya, kami membaca data dari grafik tersebut dan menulisnya ke dalam tabel. Yaitu, kami membuatnya ke dalam tabel 9 yield furfural, di mana pada rentang waktu 5-40 menit, dengan variasi suhu 4, yaitu 433 Kelvin, 443, dan 453, serta 463. Berikut datanya dan bisa kita lihat. Berdasarkan jurnal tersebut juga diketahui bahwa persentase yield furfural tersebut sama dengan mol dari produk furfural dibagi mol mula-mula glukosa dikali 100%. Nah, pada sistem batch, di mana V0 itu sama dengan V. V mula-mula itu sama dengan V, di mana tidak terjadi perubahan volumenya. Maka, persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi persentase yield furfural sama dengan C furfural, atau di sini dilambangkan dengan CB per C glukosa mula-mula, yaitu CA0. Yang hasilnya tertera pada tabel 10.
telah didapatkan konsentrasi produk furfural atau CB dalam rentang waktu 5-40 menit dalam 4 variasi suhu. Berikutnya, kemudian setelah kita mendapatkan nilai konsentrasi furfural, selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai konstanta laju reaksi furfural, di mana telah diketahui bahwa laju reaksi furfural yaitu menggunakan persamaan DCB atau konsentrasi furfural per waktu itu sama dengan K1 dikali Ca atau konsentrasi glukosa dikurang K3 dikali Cb atau konsentrasi furfuralnya. Dengan menggunakan metode diferensial sederhana, di mana turunan dCb per dt didekati dengan delta Cb per delta T. Nilai Ca dan Cb diasumsikan sebagai nilai rata-rata. Dengan pendekatan ini, persamaan tersebut dapat dituliskan ulang sebagai berikut, yaitu delta Cb per delta T sama dengan K1 Ca rata-rata min K3 Cb rata-rata, atau yang mana delta Cb per delta T itu sama dengan K1 konsentrasi glukosa rata-rata dikurang K3 konsentrasi furfural rata-rata. Persamaan tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk multiple linear regression yang dapat dituliskan menjadi Y sama dengan A1X1 ditambah A2X2, di mana Y sama dengan delta Cb per delta T, A1 sama dengan K1, A2 sama dengan minus K3, X1 sama dengan Ca rata-rata, X2 sama dengan Cb rata-rata. Berdasarkan persamaan tersebut, kemudian diperoleh dua bentuk persamaan linear untuk analisis yang lebih lanjut, yaitu A1 dikali A ditambah A2 dikali B sama dengan D. A1 dikali B ditambah A2 dikali C sama dengan E. Di mana A sama dengan sigma X1 kuadrat, B sama dengan sigma X1 dikali X2, C sama dengan sigma X2 kuadrat, D sama dengan sigma X1Y, dan E sama dengan sigma X2Y. Next. Selanjutnya, kedua persamaan linear sebelumnya diselesaikan dengan eliminasi dan substitusi untuk memperoleh nilai A1 dan A2. Nah, untuk rincian perhitungannya terdapat pada Excel. Nah, hasil dari perhitungan yang kami peroleh sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu 433 Kelvin, hasil perhitungan konsentrasi laju reaksi furfural sebagai berikut, yaitu kita bisa melihat pada tabel sudah terdapat nilai dari A, B, C, dan E masing-masing yang telah kami dapatkan. Sehingga dengan metode eliminasi dan substitusi diperoleh nilai A1 sama dengan 0,0572, A2 sama dengan min 0,0147, di mana maka tadi A1 kan sama dengan K1, A2 sama dengan minus K3, sehingga K1 sama dengan 0,0572, K3 sama dengan 0,0147. Begitu pula pada suhu berikutnya, yaitu 443 Kelvin. Diperoleh nilai K1 sama dengan 0,0769, K3 sama dengan 0,0179. Next. Kemudian pada suhu 453 Kelvin, dengan data A, B, C, dan E yang telah kami lakukan perhitungan pada Excel, kita bisa melihat pada tabelnya telah didapatkan nilainya. Dan diperoleh nilai K1 serta K3-nya adalah K1 0,0917, K3 0,0184. Begitu pula pada suhu 463, di mana telah diperoleh nilai K1 sama dengan 0,0941, K3 sama dengan 0,0211. Selanjutnya yaitu menganalisis perhitungan konsentrasi pada komponen 5-HMF. Nah, nilai presentase dari yield 5-HMF itu telah disajikan dalam bentuk grafik pada jurnal yang tersedia. Kemudian selanjutnya dari data tersebut kami membaca grafik tersebut, kemudian menyusunnya ke dalam tabel 15. Nah, itu kan tertera pada jurnal yaitu yield dari 5-HMF. Nah, yield 5-HMF itu merupakan mol dari konsentrasi HMF per mol awal glukosanya, atau konsentrasi glukosa mula-mula, kemudian dikalikan 100%. Nah, pada sistem pH di mana V0 sama dengan V, tidak ada perubahan volume, maka 5-HMF yield dalam bentuk persentase yaitu CC per CA0 kali 100%, di mana CC merupakan konsentrasi produk 5-HMF dan CA0 merupakan konsentrasi glukosa mula-mula. Next. Dari data tersebut, dari data di jurnal, kami mendapatkan di rentang waktu 5-40 dan variasi suhunya
4, yaitu 433 Kelvin, 443 Kelvin, 453 Kelvin, 463 Kelvin. Next. Nah, perhitungan mencari K2 pada konstanta laju reaksi 5HMF ini hampir sama dengan perhitungan nilai nilai konstanta laju reaksi pada furfural. Maka dari itu kita next. Nah, dari data dari jurnal, kemudian kita olah di Microsoft Excel, kami dapat di K2 itu 0,0466 dan K4-nya di 0,0329 pada rentang suhu 433 Kelvin. Di suhu 443 Kelvin, itu kita mendapatkan K2-nya 0,0660 dan K4-nya 0,0419. Next. Di suhu 453, kami mendapatkan K2 dan K4-nya yaitu 0,0767 dan 0,1137. Nah, kemudian di suhu 463, K2-nya itu 0,1240 dan K4-nya 0,1380. Next. Baik, selanjutnya untuk menentukan laju reaksi berkurangnya glukosa menjadi degradation product atau K5, kita akan menggunakan rumus Ka sama dengan K1 plus K2 plus K5. Persamaan ini sudah dicantumkan pada awal tadi, sehingga persamaan ini jika disederhanakan ke K5 itu menjadi Ka dikurangin K1 dikurangin K2. Nah, kita tadi sudah mendapatkan nilai K1, K2, dan juga Ka pada perhitungan sebelumnya, sehingga kita tinggal memasukkan ke rumus saja dan didapatkan hasil K5 pada suhu 433 Kelvin sebesar 0,0014, pada suhu 443 Kelvin sebesar 0,0056, pada temperatur 453 Kelvin sebesar 0,0758, dan pada temperatur 463 Kelvin sebesar 0,0887. Dari berbagai temperatur ini kita rata-rata sehingga didapatkan hasil rata-rata K5 sebesar 0,0429 menit per menit. Pada bagian ulasan, di mana kami membaca grafik konversi glukosa serta hasil pembentukan furfural dan HMF yang terdapat dalam jurnal. Kemudian menyusunnya kembali dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dilakukan perhitungan berdasarkan langkah-langkah yang dijelaskan dalam jurnal. Namun, dalam jurnal tersebut diketahui bahwa konstanta laju reaksi konversi glukosa atau Ka, pembentukan furfural atau K1, dan HMF atau K2, serta degradasi furfural K3 dan HMF K4 diperoleh melalui metode pemfittingan kurva non-linear atau non-linear kurva fitting. Karena keterbatasan pengetahuan kami dalam melakukan fitting kurva non-linear, kami melakukan perhitungan dengan menggunakan metode diferensial sederhana dan pendekatan linearisasi. Yang mana setelah dilakukan perhitungan menggunakan persamaan yang ada dalam jurnal, diperoleh nilai konstanta laju reaksi yang secara umum cukup mendekati dengan nilai yang dilaporkan dalam jurnal ini. Tetap ada perbedaan nilai yang kemungkinan disebabkan oleh metode pembacaan data dari grafik serta perbedaan pendekatan perhitungan yang tadi yang bisa menyebabkan adanya fluktuasi data dan keterbatasan jumlah data sehingga konstanta laju reaksi yang kami dapatkan sedikit berbeda dari yang ada pada jurnal, namun rentangnya masih tidak jauh. Nah, dari hasil perhitungan konstanta laju reaksi yang diperoleh, dapat kami simpulkan bahwa laju pembentukan dan degradasi senyawa meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Semakin tinggi suhu reaksi, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai reaksi maksimum menjadi lebih singkat karena nilai konstanta laju reaksi yang semakin besar pula. Next. Baik, kesimpulan yang dapat diambil bahwa produksi furfural dan HMF dari glukosa itu dapat dilakukan secara katalitik atau menggunakan katalis menggunakan kombinasi asam Bronsted dan Lewis, di mana asam Bronsted yang kuat seperti H2SO4 dengan SNSO4 meningkatkan produksi furfural, sedangkan kombinasi HCl serta SNSO4 atau H2SO4 dan CuSO4 lebih efektif untuk produksi dari HMF. Ketika model kinetika mengikuti reaksi OT1 dengan percobaan dilakukan pada suhu 433 Kelvin hingga 463 Kelvin selama 5 hingga 40 menit,
Hasilnya itu menunjukkan bahwa suhu berpengaruh sangat signifikan terhadap konversi glukosa dan pembentukan produk. Dengan suhu yang tinggi, maka akan mempercepat suatu reaksi, tetapi juga meningkatkan degradasi produk. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata atau keterbatasan dalam pengetahuan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.